Bab ke-16. Di samping itu, Erik hanya diam terkejut mendengar pengakuan Bella, tapi di kejadian itu juga agak sedikit membuat Erik ingin tertawa. Nak, sudah berapa lama kamu berpacaran dengan Belle dan keluarga mana kamu berasal? Tanya ayah Bella dengan penasaran, sambil menatap wajah Erik. Mendengar pertanyaan ayah Bella, Erik bingung, dia harus menjawabnya dengan jawaban apa. Melihat Erik yang kesusahan menjawab, Bella langsung membantu Erik. Kami sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, ayah dan Erik berasal dari keluarga Brown. Ucap Bella dengan tegas. Mendengar pernyataan Bella, ayah Belle hanya mengangguk. Tapi sepertinya paman pernah mendengar keluarga Brown itu dulu adalah keluarga yang berkuasa di Jepang. Apakah kamu dari Jepang, nak? Ayah Belle langsung menjelaskan. Mendengar pernyataan ayah Bella, Erik sedikit terkejut, sebab dia tidak punya keluarga sekarang, itu pun nama Brown diambil dari belakang namanya, Erik Brown. Oh, tidak sama sekali. Paman, apa yang terjadi dengan keluarga ini? Mungkin saya bisa membantu menyelesaikan masalah. Tanya Erik pada ayah Bella. Mendengar Erik berkata seperti itu, seluruh keluarga ayah Belle tertawa terbahak-bahak. Nak, aku menghargai niatmu ingin membantu. Tetapi ini bukan masalah kecil, bahkan sekaya apapun keluargamu pasti tidak akan mampu membantu kami. Kata ayah Belle agak ragu. Erik hanya tersenyum pelan. Paman, katakan saja mungkin aku bisa membantu paman karena aku memiliki sedikit koneksi di luar sana. Ucap Erik dengan tegas. Mendengar pernyataan Erik, ayah Bella memberitahu dengan tidak bersemangat, sebab ia beranggapan mana mungkin anak muda seperti Erik dapat membantu keluarga. Jadi begini, nak, perusahaan kami diambang kebangkrutan. Jika kami ingin menyelamatkan perusahaan ini, kami membutuhkan dana sebesar 270 juta dolar AS. Dengan ini perusahaan keluarga kami bisa diselamatkan. Balas ayah Bella dengan jujur. Mendengar itu, Erik hanya tersenyum tenang sambil tertawa renyah, sebab uang segitu bukanlah hal yang sulit baginya sekarang. Jadi seperti itu permasalahannya. Erik menghela nafas lalu berkata sambil menatap ayah Bella. Semoga aku bisa membantu paman, tolong berikan aku waktu untuk menghubungi seseorang dan menyelesaikan masalah ini. Ucap Erik dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Erik langsung mengeluarkan ponsel miliknya dan menghubungi Frank, asistennya. Halo Tuan Erik, ada yang bisa saya bantu? Tanya Frank penasaran. Frank, aku butuh bantuanmu, tolong masukkan dana di perusahaan ini, sebesar 300 juta dolar AS atas nama keluarga Brown. Ucap Erik, yang berbicara di dalam saluran telepon. Baik Tuan, akan segera saya selesaikan secepat mungkin masalah ini. Balas Frank dengan patuh. Setelah mematikan ponselnya, semua orang memandang Erik dengan heran, termasuk Bella, lalu Bella membisikkan sesuatu. Erik, apa yang kamu ingin lakukan? Tanya Bella penasaran. Erik hanya tersenyum kecut dan menggaruk kepalanya. Aku tidak sedang melakukan apapun. Lanjut Erik tenang. Mendengar percakapan Erik tadi, semua keluarga Bella memandang jijik Erik. Karena mereka beranggapan jika itu hanyalah bualan seorang Erik untuk mendapatkan perhatian mereka. Setelah menunggu beberapa menit, tiba-tiba datang telepon dari perusahaan ayah Bella. Pak, perusahaan kita baru saja menerima dana sebesar 300 juta dolar AS atas bantuan dari keluarga Brown. Dengan ini perusahaan kita bisa diselamatkan dari ambang kehancuran. Ucap Erik dengan santai. Seketika semua ruangan menjadi sunyi dan semua yang ada di dalam ruangan memandang Erik seperti memandang malaikat. Begitupun keluarga Bella tadi yang merendahkan Erik, mereka hanya bisa menganga dengan mulut terbuka lebar, sehingga satu piring bisa masuk ke mulut mereka saat itu. Di samping itu Bella pun sangat-sangat terkejut, sebab yang dia tahu Erik tidak punya keluarga dan Erik adalah orang miskin. Tapi saat itu Bella juga menyimpulkan bahwa Erik mungkin benar memiliki keluarga yang kaya. Ayah Bella di samping itu langsung berlari ke arah Erik dan memeluknya sambil berterima kasih. Nak, kami dari keluarga kecil ini sangat berterima kasih kepadamu, sebab jika bukan kamu mungkin keluarga kami sudah tidak ada. Ternyata betul kalau keluarga Brown itu benar-benar ada. Ucap ayah Bella. Sambil melihat wajah Erik dengan tegas. Erik sedikit bingung, siapa sebenarnya yang ayah Bella maksud, keluarga Brown sendiri yang dia buat baru kemarin. Paman, bolehkah saya membawa Bella keluar makan sebentar? Pinta Erik dengan ramah dan santun. Oh, tentu saja boleh, tentu saja sangat boleh nak, bila perlu kapan kamu bisa menikahi Bella? Tanya ayah Bella yang penuh harapan. Mendengar itu Erik menggaruk kepala dan tersenyum kecut. Ayah, jangan bertanya seperti itu kepadanya. Ucap Bella yang khawatir. Ayah hanya bercanda nak, silahkan kalian sekarang boleh keluar makan. Sambil tertawarnya, dia berbicara tegas. Terima kasih. Jawab Erik. Ayah tahu kan dia adalah Erik yang ayah pecat kerja saat itu, sekarang dia adalah kekasihku. Jelas Bella. Dengan menutup canggung. Mendengar perkataan Bella, ayah Bella menjadi gemetar dan keringat dingin. Apakah benar yang kamu katakan itu Bella? Tanya ayah Bella. Masih belum sepenuhnya yakin. Tentu saja ayah betul, bisa ayah sendiri tanyakan kepada Erik. Balas Bella. Segera gadis itu melihat diri Erik dengan tatapan ramah. Oh, masalah itu sudah jangan dibahas lagi, aku sudah melupakannya. Erik menatap ayah Bella sambil berkata. Kalau begitu kami pamit keluar ya paman. Sambut Erik yang mencoba untuk menghindar dan menutupi kenyataan yang ada. Erik tak mau membuat suasana menjadi tegang, Erik lalu menarik tangan Bella dan Isabel. Isabel sendiri dari awal hanya bisa menyaksikan kejadian ini dengan begitu tak percaya, bagaimana mungkin pemuda yang miskin seperti Erik langsung tiba-tiba menjadi tampan dan memiliki banyak uang. Ayah Bella sendiri terkejut mendengar kalau itu adalah Erik dulu yang dia pecat bekerja. Erik, maafkan paman, waktu itu aku tidak sengaja karena aku tidak mau Bella dekat dengan anak miskin. Tetapi aku benar-benar salah mengira kamu dulu. Tambah Bella. Gadis itu terlihat sungkan, namun seperti mengharapkan sesuatu. Mendengar itu Erik hanya tersenyum dan sedikit tertawa. Aduh, lupakan masalah itu paman, aku juga tidak terlalu memikirkannya. Erik sekali lagi kenatap ayah Bella sambil berpamitan. Kalau begitu sampai bertemu, kami akan pergi dulu.
kata Bella dengan tegas. Setelah Eric pergi, semua keluarga ayah Bella langsung bersorak bahagia. Pemimpin keluarga itu sendiri adalah ayah Bella yang disebut sebagai patriark. Hei Pak Patriark, bagaimana bisa Bella mendapatkan pacar sekaya pemuda tadi? Saya harap Bella menikah dengan pemuda tadi dan mungkin keluarga kita akan menjadi keluarga besar dan berkuasa. Tanya salah satu orang dari keluarga itu. Oh, aku juga tidak tahu dari mana Bella bisa berpacaran dengan pemuda itu, tapi akan kupastikan Bella harus menikah dengan pemuda itu bagaimanapun cara, sebab aku juga menyukai pemuda itu, dia sangat baik hati. Kata ayah Bella. Lalu semua keluarga Bella bersorak dan berpesta atas kembalinya perusahaan mereka. Kembali ke Eric, Bella dan Isabel. Mereka saat itu sedang berjalan menuju restoran Lennart Lee, di mana restoran inilah paling besar di kota Lennart City. Sesampainya mereka di sana langsung duduk dan mengobrol. Eric, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah membantu krisis keluargaku tadi. Aku tidak menyangka kamu melakukan hal itu, tapi dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Bella dengan penasaran. Itu sudah kewajibanku sebagai temanmu dan tadi kenapa kamu memanggilku sebagai pacarmu? Kau tahu betapa gugupnya aku tadi di posisi itu. Ucap Eric. Dengan perasaan tidak mengerti. Dia merasa semua itu begitu lucu dan konyol. Maafkan aku terpaksa karena aku ingin melihat keluarga sedikit senang saat mereka semua terlalu bersedih. Mohon maafkan aku Eric. Balas Bella dengan menutupi kegugupan. Setelah lama mengobrol, Eric langsung ke intinya memberitahu Bella akan kepergian Eric ke Jepang. Bella, apakah kamu tahu kenapa aku dan Isabel mengajakmu makan bersama? Eric menjawab dengan tenang. Oh tidak, memangnya apa tujuan kalian berdua mengajakku dan di mana kalian berdua mulai saling mengenal? Tanya Bella penasaran. Jadi tujuanku mengundang kalian berdua makan bersama adalah untuk mengucapkan kata perpisahan. Eric langsung membuka topik memasuki intinya. Mendengar itu Bella langsung memelototi Eric. Apa yang kamu katakan Eric, perpisahan? Tanya Bella. Gadis itu sungguh tidak menyangka dengan apa yang ingin dilakukan oleh Eric. Jadi begini, aku berencana akan pergi melanjutkan studi kuliah di Jepang sambil mencari keberadaan Lyra. Kata Eric. Dengan tegas. Mendengar itu Isabel dan Bella terkejut sebab mereka belum mengetahui tujuan Eric pindah ke Jepang. Apa aku tidak salah dengan Eric? Kau akan meninggalkan kami ke Jepang? Tanya Isabel. Sedangkan Bella yang mendengar perkataan Eric mulai menangis dan berlari meninggalkan mereka keluar restoran. Eric dan Isabel terus mengikuti Bella dari belakang. Bella lalu memesan taksi dan pulang. Eric dan Isabel langsung mengejar Bella. Setibanya di rumah, semua keluarga Bella terkejut melihat kedatangan Bella yang tiba-tiba menangis. Bella berlari dan memeluk ayahnya sambil menangis terseduh. Bella, apa yang terjadi kepadamu? Ayah, dia, sambut Bella dengan terbata. Dia kenapa? Apa yang Eric lakukan kepadamu? Tanya ayah Bella, menatap tajam diri putrinya. Eric ingin pindah kuliah ke Jepang, ayah. Ucap Bella, dengan perasaan sakit hati begitu dalam. Astaga! Benarkah apa yang kamu katakan itu, Bella? Tanya ayah Bella. Lelaki itu sungguh tidak menyangka. Lalu Eric tiba di rumah Bella bersama Isabel. Eric, apakah betul kamu akan pergi meninggalkan Bella kuliah di Jepang? Segera ayah Bella berkata langsung di hadapan Eric untuk minta kejelasan. Bella terus menangis sejadi-jadinya. Ayah, Eric bukanlah pacarku, dia hanya temanku, tadi aku berpura-pura kepada kalian semua. Jelas Bella. Dengan berat hati gadis itu mengungkapkan kenyataan. Mendengar itu ayah Bella dan keluarga yang lainnya terkejut. Eric juga mau pergi ke Jepang untuk menyusul Lyra dan mencarinya. Kata Bella. Dengan nada bicara pelan. Tatapan sendiri yang tidak bisa dibantah. Mendengar pernyataan Bella, jelas semua orang tahu kalau Bella sangat sakit hati dan cemburu terhadap Eric mengejar Lyra ke Jepang. Bella, dengarkan aku dulu. Aku pergi ke Jepang tidak hanya mencari Lyra, tapi juga mencari keberadaan keluarga Brown yang ayahmu maksud. Balas Eric. Lelaki itu dengan berani berkata jujur kepada Bella. Mendengar itu Bella sedikit berhenti menangis. Aku juga akan kembali ke kota ini, sebab di kota ini aku dibesarkan. Aku pergi ke Jepang untuk mencari kebenaran apakah keluarga Brown itu ada. Jangan khawatir Bella, kita pasti akan bertemu kembali nanti. Lanjut Eric. Dengan tegas dia meyakinkan Bella. Mendengar apa yang dikatakan Eric, akhirnya Bella agak sedikit tenang. Bella saat itu sudah benar-benar sangat mencintai Eric, dan Bella juga sangat cemburu ketika Eric mengatakan dia akan mengejar Lyra ke Jepang. Bab ke-17. Eric saat ini benar-benar ingin mendapatkan Lyra di hatinya. Tidak ada lagi tujuan hidupnya seperti sukses memiliki bisnis atau sebagainya, itu semua tidak ada dalam pikiran Eric saat ini. Itu dikarenakan Eric sudah memiliki uang yang banyak, tinggal bagaimana cara dia mengelolanya saja. Jadi tidak ada salahnya jika dia mengejar Lyra walaupun itu menghabiskan waktunya. Sebab Eric benar-benar memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan sosok Lyra, walaupun dia tidak pernah memiliki hubungan seperti pacar dengan Lyra. Bella di samping itu tidak ingin melihat Eric pergi juga. Entah mengapa Bella memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Eric akhir-akhir ini. Bertahun-tahun dia bersama dengan Eric, tetapi baru akhir-akhir ini Bella merasakan perasaan yang aneh terhadap sosok Eric. Bella terisak menangis sambil berkata menatap Eric. Aku akan menunggu kamu pulang Eric, aku akan menunggu kedatanganmu di kota Lennart ini lagi. Jangan melupakan kenangan kita ya. Eric perlahan mengangguk ringan sambil tersenyum lembut. Tentu saja Bella, bagaimana mungkin aku akan melupakan tanah kelahiranku juga. Mendengar itu, Bella dengan cepat memeluk Eric untuk yang terakhir kalinya. Bella memeluk tubuh Eric sambil terisak sedih. Entah mengapa Bella baru merasakan kalau sosok Eric itu berarti. Mungkin jika dari dulu Bella merasakan ini, Eric pasti akan menjadi pacarnya. Ayah Bella yang melihat putrinya bersedih dengan cepat berkata. Sudahlah Bella, Eric sudah mengatakan dia akan kembali, jadi untuk apa kamu bersedih seperti itu? Ayo cerialah seperti biasanya. Ayah Bella memandangi Eric sambil berkata. Ketika tiba di Jepang, jaga dirimu baik-baik Eric.
Erik mengangguk ringan sambil berkata. Tentu saja Paman, jangan lupa juga Paman menjaga kesehatan. Erik kemudian menatap Bella sambil tersenyum. Kamu juga ya Belle, jaga kesehatanmu di sini. Erik benar-benar merasakan Belle seperti saudara perempuannya. Ini dikarenakan sosok Bella selalu menjadi yang terdepan membantu Erik ketika sedang dibully dari sejak duduk di bangku SMA. Erik sama sekali tidak bisa membalas kebaikan Belle selama ini. Mungkin dengan membantu kebangkrutan perusahaan ayah Bella itu membuat Erik sedikit merasa mengembalikan kebaikan Belle kepadanya. Erik benar-benar tidak pernah membayangkan jika tidak ada sosok Bella dalam hidupnya, entah bagaimana Erik bisa bertahan di bangku SMA. Oleh karena itu, Erik benar-benar merasakan kasih sayang saudara ketika bertemu dengan Bella. Setelah melakukan perpisahan singkat itu dengan Belle dan keluarganya, Erik dengan cepat langsung pergi meninggalkan rumah Bella. Setelah itu, Erik dengan cepat melakukan penerbangan menuju Jepang untuk mengejar Lyra. Erik tidak bisa membohongi dirinya, hatinya benar-benar sudah terpaku dengan nama Lyra. 2 hari perjalanan akhirnya Erik tiba di Jepang di kota Yokohama. Setibanya Erik di kota Yokohama, Erik terlebih dahulu berencana untuk mencari kos tempat Erik tinggal. Setelah mencari kos seharian tapi di kota Yokohama tidak ada kos-kosan, yang ada hanya apartemen saja. Ketika Erik sedang berjalan di gang kecil di sebelah gedung-gedung besar, ia tak sengaja melihat 3 pria yang mengelilingi satu wanita dan terus meminta tolong. Melihat itu, Erik sedikit menyernyit tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menghampiri mereka. Erik bisa melihat seorang wanita sedang diganggu dan ditodongi senjata oleh beberapa orang pria. Apa yang Anda akan lakukan kepada wanita itu? Sapa Erik. Semua mereka menoleh ke belakang untuk mencari sumber suara. Mereka menemukan sosok Erik yang sedang berdiri di sana. Tiba-tiba wanita yang ditodongi senjata itu dengan cepat mendatangi Erik sambil bersembunyi di belakang Erik. Dia berkata sambil memegangi tangan Erik. Kalian semua jangan macam-macam. Pacarku sudah ada di sini. Ucap wanita itu. Mendengar pernyataan wanita tersebut, Erik terkejut dan langsung menghindari dari dekat wanita itu. Erik buru-buru melambaikan tangannya sambil berkata kepada beberapa orang yang mengepung wanita ini tadi. Jangan mempercayainya, dia berbohong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Erik berkata sambil menjauh dari wanita itu. Setelah mengatakan itu, Erik hendak berbalik pergi, tetapi wanita itu memegangi tangannya sambil berkata dengan sedih. Tuan, aku mohon bantu aku terbebas dari orang-orang ini. Mereka akan mencelakaiku, aku benar-benar tidak tahu siapa mereka. Tetapi yang jelas, mereka akan membawaku pergi. Mendengar itu, Erik sedikit merasa bersimpati. Pada akhirnya, Erik menghela nafas lalu memutuskan untuk membantu wanita ini. Sebenarnya apa masalahmu dengan mereka? Tanya Erik. Wanita itu menggelengkan kepala sambil tetap memegangi tangan Erik. Aku tidak tahu mereka siapa, aku tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun. Erik mengangguk ringan mendengar itu. Minggir kamu, jangan halangi kami membawa wanita itu. Ucap beberapa seseorang yang ingin menyiksa wanita di belakang Erik. Apa sebenarnya masalahmu dengan wanita ini? Tanya Erik dengan rasa ingin tahu. Dengan cepat, salah satu dari mereka mengangkat senjata ke arah wanita itu. Kami dari keluarga London. Kami disuruh membawa anak itu oleh keluarga London untuk menjadikannya alat tebusan. Orang tua anak itu memiliki hutang kepada keluarga London dan keluarganya belum bisa melunasi hutang itu sampai sekarang. Mendengar itu, Erik menoleh untuk melihat tanggapan wanita itu. Apakah yang dikatakan mereka benar? Wanita itu dengan cepat mengangguk. Benar, keluargaku mempunyai hutang sejak dulu dengan keluarga London. Wanita itu tiba-tiba terlihat sedang ingin menangis ketakutan. Aku mohon bantuanmu, tolong selamatkan aku kali ini. Aku tidak tahu bagaimana nasibku jika mereka membawaku pergi. Mereka pasti akan melakukan sesuatu kepadaku. Tolong selamatkan aku dari mereka. Bajingan, cepat lepaskan dia untuk kami. Jika tidak, kami juga akan membawamu lalu membunuhmu. Mereka berkata dengan marah sambil menatap Erik. Erik sedikit menyernyit mendengar itu, kemudian Erik membalas dengan dingin. Bagaimana jika aku menolak? Apakah kalian bisa melakukan seperti yang kalian katakan? Bajingan, berani kamu bertindak begitu sombong di depan kami? Ayo kita hajar anak itu. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka mendatangi Erik dengan membawa kayu. Erik tersenyum kecut melihat kedatangan mereka, dengan cepat Erik membalas serangan mereka. Dengan sedikit keahlian yang dia pelajari, Erik pasti akan dengan mengalahkan mereka. Para berandal ini tidak terlihat kuat di mata Erik. Mereka semua terlihat kurus dan tidak mempunyai efektivitas tempur. Ketika Erik membalas serangan mereka, dengan sangat cepat Erik mengalahkan mereka hanya dengan beberapa serangan saja. Semua mereka sudah ditumbangkan oleh Erik dengan sangat mudah. Wanita itu yang melihat Erik yang bisa mengalahkan beberapa orang sendirian membuatnya merasa terkejut setengah mati. Dengan cepat wanita itu menghampiri Erik. Apakah kamu tidak terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Erik hanya tersenyum sambil membalas wanita itu. Aku baik-baik saja, tidak ada yang terluka. Wanita itu menundukkan badannya sambil berkata kepada Erik. Terima kasih banyak, terima kasih telah menyelamatkan saya. Erik melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih, itu hanya kebetulan. Balas Erik. Wanita itu terus menunduk dengan hormat. Kita belum saling kenal, perkenalkan namaku Haruka Kobayashi. Aku berasal dari keluarga Kobayashi. Erik mendengar itu juga mengulurkan tangannya menjabat tangan dengan Haruka. Nama yang bagus, perkenalkan namaku Erik Brown. Ucap Erik sambil tersenyum. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Tuan Erik Brown. Haruka menghela nafas lalu melanjutkan. Bagaimana cara saya bisa menebus kebaikan Anda Tuan Erik? Erik melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Haruka dan Erik beristirahat duduk di sana sambil saling mengenal satu sama lain. Mereka mengobrol santai sampai malam hari akan tiba. Jadi tujuan Anda datang ke Jepang mencari seseorang ya? Tanya Haruka. Erik tersenyum mengangguk. Betul, aku sedang mencari seseorang. Haruka buru-buru berdiri sambil berkata.
Tadi Anda bilang Anda baru saja tiba di Jepang kan? Bagaimana dengan ini? Ayo ikut bersamaku pulang dan makan bersama di rumahku. Anggap saja ini caraku menebus kebaikan Anda. Ketika Haruka menawarkan ini, Erik merasa tidak ada salahnya menerima tawaran Haruka. Dengan cepat, Erik mengangguk ringan. Oke, tidak masalah. Mereka berdua kemudian berjalan bersama menuju ruang Haruka. Haruka adalah gadis cantik yang memiliki tubuh indah seperti model. Dia memiliki kaki putih yang panjang terlihat karena dia menggunakan rok pendek. Tetapi, walaupun Haruka sangat cantik, Erik sama sekali tidak memiliki ketertarikan kepadanya. Erik hanya menganggap Haruka akan menjadi teman nanti. Sebab orang yang pertama kali dia kenal di Jepang adalah Haruka. Mereka bertemu tanpa disengaja. Erik menerima ajakan Haruka karena dia juga baru tiba di Jepang dan belum tahu kondisi di sini. Jadi Erik untuk saat ini hanya bisa mengandalkan sosok Haruka membantunya mengenal lebih dalam tentang Jepang. Mereka berdua berjalan bersama sambil terus mengobrol di jalan. Haruka orangnya sangat ramah sehingga Erik juga dengan mudah mengajak Haruka berbicara. Tak lama berjalan bersama, Erik akhirnya tiba di rumah Haruka. Haruka dengan cepat menarik tangan Erik bersamanya masuk ke dalam rumah. Ayo ikut aku masuk. Ajak Haruka. Erik hanya diam dan mengangguk ringan. Rumah Haruka terlihat seperti villa besar dan mewah. Erik benar-benar tidak menyangka kalau rumah Haruka seperti ini. Haruka dengan cepat menarik Erik memasuki rumah itu. Dan pada saat itu juga keluarga Haruka kebetulan sedang berkumpul di ruang tamu. Tiba-tiba ayahnya memanggil Haruka karena dia terlihat sedang membawa seorang pria memasuki rumah. Haruka, kenapa kamu membawa seorang pria memasuki rumah kita? Tanya ayahnya menghentikan Haruka untuk masuk. Haruka tersenyum menatap Erik dan menatap ayahnya kembali sambil berkata. Ayah, dia baru saja menyelamatkanku dari anak buah suruhan keluarga London. Mereka hampir saja membawaku pergi, tetapi sangat beruntung dia ada waktu itu. Ayahnya yang mendengar Haruka mengatakan itu hanya mengangguk ringan. Kalau begitu, lain kali kamu lebih berhati-hati kalau sedang keluar rumah. Ayah Haruka memandangi Erik sambil berkata. Terima kasih ya telah menyelamatkan putri saya. Erik yang mendengar ayah Haruka berterima kasih padanya membuat Erik tersenyum dan langsung membalas. Sama-sama paman, itu hanya sebuah kebetulan aku bertemu dengan Haruka. Ayah Haruka hanya mengangguk ringan menanggapi Erik. Haruka, kamu boleh membawa Erik masuk kalau begitu? Haruka langsung menarik Erik masuk mendengar ayahnya mengatakan itu. Terima kasih ayah. Ayo masuk Erik. Kejadian Haruka diburu oleh keluarga London sudah menjadi hal yang biasa dengan keluarga Kobayashi. Banyak dari anggota keluarga Kobayashi sering dijadikan tawanan oleh keluarga London. Oleh karena itu, ayah Haruka tadi tidak menampakkan ekspresi keterkejutan ketika mendengar putrinya akan dibawa oleh keluarga London. Melainkan dia hanya mengeluarkan kata-kata hati-hati lain kali. Erik tidak mengetahui hal itu, dia juga heran mengapa ayah Haruka bersikap seperti acuh tak acuh dengan hal itu. Padahal, itu sangat membahayakan anggota keluarga Kobayashi. Haruka membawa Erik makan malam bersama di rumahnya. Dia juga berbicara singkat dan terus mengobrol dengan Haruka. Erik benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi sehingga ayah Haruka tidak menampakkan keterkejutan sebelumnya. Jadi Erik memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada Haruka untuk menghilangkan rasa penasarannya. Haruka, kenapa ayahmu sebelumnya tidak terkejut atau ketakutan ketika mendengar kamu mengatakan akan diculik oleh keluarga London? Haruka yang mendengar pertanyaan Erik dengan cepat menjawab. Kenapa ayahku tidak terkejut mendengar hal itu karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi dengan anggota keluarga Kobayashi. Bahkan aku sering akan diculik tetapi keberuntungan selalu berpihak kepadaku. Erik benar-benar terkejut mendengar pengakuan Haruka. Jika hutang keluarga Kobayashi tidak dibayarkan dengan secepat mungkin, bukankah ini akan terus membahayakan anggota keluarga Kobayashi? Erik berkata dengan sangat serius. Sebenarnya ada hutang apa keluarga Kobayashi dengan keluarga London sampai kamu sendiri akan dicelakai seperti ini? Haruka dengan cepat membalas pertanyaan Erik. Keluarga Kobayashi mempunyai hutang sebesar 300 juta dolar. Tetapi semakin tahun bunga hutang itu bertambah hingga menjadi 700 juta dolar. Keluarga Kobayashi tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk melunasi hutang. Raut wajah Haruka langsung berubah menjadi sedih. Aku tidak tahu kapan masalah ini akan diselesaikan. Tetapi, masalah ini sungguh sangat membatasiku dan menyiksaku dan anggota keluarga Kobayashi lainnya. Erik bisa mengambil kesimpulan dengan masalah ini. Keselamatan keluarga Kobayashi dan Haruka juga akan terus terancam jika hutang mereka di keluarga London tidak segera dilunasi. Erik benar-benar merasa bersimpati mendengar permasalahan Haruka. Jika hutang keluarga Kobayashi dengan keluarga London dilunasi, apakah masalah keluargamu dengan keluarga London akan berakhir? Tanya Erik sambil menatap Haruka. Haruka mengangguk ringan. Tentu saja. Tetapi masalahnya keluarga Kobayashi tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membayar hutang ini. Setelah mengatakan itu, Haruka berdiri sambil berkata. Tunggu sebentar ya, aku mau ke kamar dulu. Nanti aku kembali ke sini ada yang mau aku ambil. Mendengar itu, Erik langsung menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Haruka kemudian langsung pergi memasuki kamarnya dan meninggalkan Erik di ruang makan keluarga sendirian. Erik merasa Haruka benar-benar orang yang mudah diajak menjadi teman, mengingat dia begitu cepat akrab bertukar cerita dengan Erik. Tetapi yang ada di dalam pikiran Erik saat ini adalah, jika keluarga Kobayashi tidak melunasi hutangnya dengan cepat, maka tentu saja keselamatan Haruka akan terancam. Erik tentu saja sebagai teman baru Haruka bersimpati mendengar masalah ini. Jadi Erik berpikir untuk membantu Haruka saja walaupun dia baru bertemu. Apakah aku bantu saja ya Haruka? Bukankah itu hanya 700 juta dolar? Ucap Eri memutuskan pilihan dalam hatinya. Jika ia membantu Haruka dengan uang 700 juta dolar, maka itu tidak ada apa-apanya dengan uang dia saat ini. Uang 700 juta dolar jika ditotal dengan aset Erik 0,0007%. Jadi, uang 700 juta dolar belum ada apa-apanya di aset Erik untuk saat ini. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk membantu keluarga Kobayashi. Berhubung juga Erik merasa uang untuk saat ini tidak ada gunanya bagi dirinya. Erik merasa tidak bisa membelanjakan uang sebanyak ini.
Jadi membantu seseorang dengan uang sedikit tidak akan merugikannya. Arik kemudian mengeluarkan ponselnya lalu mencari nama perusahaan keluarga Kobayashi di Jepang. Arik mencari info di internet tentang rekening bank perusahaan keluarga Kobayashi. Dengan cepat Arik menemukan informasi itu. Tanpa pikir panjang, Arik kemudian langsung saja mentransfer uang ke rekening perusahaan keluarga Kobayashi, dengan tertulis pesan bantuan dari keluarga Brown untuk melunasi hutang Anda kepada keluarga London. Arik memasukkan dana dengan nominal yang sama yakni 700 juta dolar. Setelah Arik melakukan itu, dia sedikit merasa lega karena sudah membantu Haruka dari bahaya keselamatan. Tiba-tiba, di sela Arik sedang bersantai, ayah Haruka dan juga ibunya menghampiri Arik saat itu juga. Apa yang mau kamu lakukan di sini lagi? Tanya ayah Haruka kepada Arik. Arik tentu saja terdiam dan kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak ada paman, aku sedang menunggu Haruka kembali. Menunggu Haruka untuk kembali? Ayah Haruka tersenyum kecut menatap Arik sambil berkata. Jangan pernah mendekati anakku, silahkan cepat pergi dan tinggalkan rumahku. Arik sedikit panik mendengar itu, memang benar dia tidak memiliki hak untuk tinggal lebih lama lagi di sini karena dia bukan siapa-siapa. Tapi paman, aku harus memberitahu Haruka dulu sebelum aku pergi. Ucap Arik sedikit gugup. Aku bilang cepat keluar dari rumahku. Aku tidak peduli kamu pernah menyelamatkan putriku atau tidak. Ucap ayah Bele dengan nada marah. Arik yang mendengar itu kepercayaan dirinya langsung hilang. Dia merasa tidak ingin berlama-lama lagi di rumah ini. Tanpa mengatakan kata apapun, Arik langsung pergi meninggalkan rumah Haruka dengan penuh keamarahan. Dia baru saja membantu keluarga itu menyelamatkan keselamatan Haruka sekaligus membantu mereka melunasi hutang. Tetapi ini balas mereka kepada Arik. Arik merasa benar-benar malu terhadap dirinya saat ini. Arik pergi meninggalkan rumah Haruka dengan kesedihan bercampur keamarahan. Sedangkan saat ini, ayah Haruka dan ibunya beserta keluarga lainnya sedang duduk berkumpul di ruang tamu untuk sedikit berbincang. Tetapi tiba-tiba asisten keluarga Kobayashi langsung masuk dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Laporan Tuan Kobayashi, ada berita bagus yang akan kebahagiaan seluruh keluarga Kobayashi. Ucap asisten itu. Berita bagus apa itu? Cepat katakan dengan besar supaya semua orang tahu. Asisten itu dengan serius menjelaskan. Kita baru saja menerima dana sebesar 700 juta dolar dari seseorang yang tidak diketahui. Tetapi dia menulis pesan dengan mengatakan kalau uang ini berasal dari keluarga Brown dan uang ini harus digunakan untuk membayar hutang keluarga Kobayashi di keluarga London. Asisten itu kemudian menyerahkan bukti dari uang yang masuk itu. Silahkan bisa dilihat tuan bukti-bukti ini. Seluruh anggota keluarga Kobayashi yang ikut berkumpul pada saat itu langsung bersorak kegirangan. Ah, keluarga Brown? Bukankah keluarga Brown sudah lama menghilang dari Jepang? Tetapi untuk apa mereka melakukan ini untuk membantu kita? Semua orang bertanya-tanya dari mana asal uang itu yang sebenarnya. Tetapi sebagian besar dari mereka mengabaikannya karena terlalu mereka bahagia dengan berita ini. Villa rumah keluarga Kobayashi benar-benar ribut karena sorakan kebahagiaan. Sedangkan Haruka kini sibuk mencari soak Arik di seluruh bagian rumahnya. Tetapi dia tidak menemukan sosok Arik. Mendengar suara bersorak keluarga membuat Haruka dengan cepat mendekati mereka. Haruka, ini benar-benar kabar baik, hutang keluarga kita sudah lunas karena seseorang dari keluarga Brown membantu kita melunasinya. Ucap ayahnya memberitahu Haruka. Haruka saat itu juga bersemangat dan sangat senang. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari kalau dia sedang mencari Arik. Ayah, apakah ayah pernah melihat teman laki-laki yang menyelamatkan tadi siang? Tanya Haruka. Dengan cepat, ayah membalas. Oh dia. Aku baru saja mengusirnya dari rumah kita. Dia benar-benar tidak pantas menyentuh rumah kita. Ayah Haruka berkata lagi sambil sedikit kesal. Jika dia bukan orang yang menyelamatkanmu, mungkin dari awal aku sudah mengusirnya. Mengapa ayah melakukan ini? Dia adalah orang yang menyelamatkanku, jadi seharusnya ayah lebih menghargainya juga. Ucap Haruka dengan nada marah. Ayahnya dengan entengnya melambaikan tangan. Lupakan tentang anak itu, mari kita berpesta untuk merayakan ini. Haruka sudah memahami sifat ayahnya yang selalu bersifat arogan dan sombong. Jadi Haruka hanya bisa memendam keamarahannya. Bab ke-18.